Yang dalam pengamatan kami penyebabnya ada 3. Yang pertama memang ada keterbatasan jumlah anak usia sekolah, khususnya anak-anak SD. Sekarang jumlah anak usia sekolah itu tidak cukup banyak dan penyebabnya tentu sangat kompleks ya. Tapi intinya keterbatasan jumlah anak usia sekolah. Yang kedua adalah banyaknya sekolah-sekolah dasar yang memang dulu dibangun oleh pemerintah Pak Presiden Soeharto untuk menuntaskan buta aksara dan mengejar pemenuhan pendidikan dasar, sehingga setiap desa itu minimal punya satu sekolah dasar, istilahnya SD Impres, yang sebelumnya sudah ada sekolah yang berdiri sebelumnya, sehingga mungkin satu desa bisa memiliki lebih dari satu sekolah dasar, sehingga memang jumlahnya menjadi sangat banyak. Nah, yang ketiga memang ada tren keluarga-keluarga muda khususnya, bahkan mungkin keluarga kelas menengah muda itu cenderung untuk anaknya belajar di sekolah swasta. Alasannya berbagai macam ya. Saya sempat bertanya, sebagiannya karena menganggap belajar di swasta itu mutunya lebih baik. Sebagian karena itu, dan karena itu walaupun harus membayar, mereka tidak ada masalah dengan bayaran, bahkan sebagiannya pembayarnya sangat mahal. Nah, sebagian lain ya karena alasan misalnya jarak. Misalnya jarak yang lebih dekat dengan rumahnya. Nah, terkait dengan masalah ini, kami sudah, selain pendataan tadi, kami sudah ada pembicaraan awal dengan Pak Mendagri untuk mencari solusi yang komprehensif. Karena masalahnya tidak sekedar bagaimana sekolah-sekolah yang muridnya sedikit itu di merger, tapi terkait dengan tugas guru. Karena kalau sekolahnya di merger kan otomatis gurunya harus dimutasikan juga. Nah, ini mekanismenya nanti harus kita atur secara komprehensif, selain juga solusi yang tidak sekedar reaktif, tapi solusi yang nanti ke depan bagaimana kebijakannya. Tapi paling tidak nanti pada tahun ajaran baru tahun depan sudah ada keputusan mengenai bagaimana sekolah-sekolah yang muridnya sangat. Yang dalam pengamatan kami penyebabnya ada 3. Yang pertama memang ada keterbatasan jumlah anak usia sekolah, khususnya anak-anak SD. Sekarang jumlah anak usia sekolah itu tidak cukup banyak dan penyebabnya tentu sangat kompleks ya. Tapi intinya keterbatasan jumlah anak usia sekolah. Yang kedua adalah banyaknya sekolah-sekolah dasar yang memang dulu dibangun oleh pemerintah Pak Presiden Soeharto untuk menuntaskan buta aksara dan mengejar pemenuhan pendidikan dasar, sehingga setiap desa itu minimal punya satu sekolah dasar, istilahnya SD Impres, yang sebelumnya sudah ada sekolah yang berdiri sebelumnya, sehingga mungkin satu desa bisa memiliki lebih dari satu sekolah dasar, sehingga memang jumlahnya menjadi sangat banyak. Nah, yang ketiga memang ada tren keluarga-keluarga muda khususnya, bahkan mungkin keluarga kelas menengah muda itu cenderung untuk anaknya belajar di sekolah swasta. Alasannya berbagai macam ya. Saya sempat bertanya, sebagiannya karena menganggap belajar di swasta itu mutunya lebih baik. Sebagian karena itu, dan karena itu walaupun harus membayar, mereka tidak ada masalah dengan bayaran, bahkan sebagiannya pembayarnya sangat mahal. Nah, sebagian lain ya karena alasan misalnya jarak. Misalnya jarak yang lebih dekat dengan rumahnya. Nah, terkait dengan masalah ini, kami sudah, selain pendataan tadi, kami sudah ada pembicaraan awal dengan Pak Mendagri untuk mencari solusi yang komprehensif. Karena masalahnya tidak sekedar bagaimana sekolah-sekolah yang muridnya sedikit itu di merger, tapi terkait dengan tugas guru. Karena kalau sekolahnya di merger kan otomatis gurunya harus dimutasikan juga. Nah, ini mekanismenya nanti harus kita atur secara komprehensif, selain juga solusi yang tidak sekedar
reaktif, tapi solusi yang nanti ke depan bagaimana kebijakannya. Tapi paling tidak nanti pada tahun ajaran baru tahun depan sudah ada keputusan mengenai bagaimana sekolah-sekolah yang muridnya sangat sedikit. Yang dalam pengamatan kami penyebabnya ada 3. Yang pertama memang ada keterbatasan jumlah anak usia sekolah, khususnya anak-anak SD. Sekarang jumlah anak usia sekolah itu tidak cukup banyak dan penyebabnya tentu sangat kompleks ya. Tapi intinya keterbatasan jumlah anak usia sekolah. Yang kedua adalah banyaknya sekolah-sekolah dasar yang memang dulu dibangun oleh pemerintah Pak Presiden Soeharto untuk menuntaskan buta aksara dan mengejar pemenuhan pendidikan dasar, sehingga setiap desa itu minimal punya satu sekolah dasar, istilahnya SD Impres, yang sebelumnya sudah ada sekolah yang berdiri sebelumnya, sehingga mungkin satu desa bisa memiliki lebih dari satu sekolah dasar, sehingga memang jumlahnya menjadi sangat banyak. Nah, yang ketiga memang ada tren keluarga-keluarga muda khususnya, bahkan mungkin keluarga kelas menengah muda itu cenderung untuk anaknya belajar di sekolah swasta. Alasannya berbagai macam ya. Saya sempat bertanya, sebagiannya karena menganggap belajar di swasta itu mutunya lebih baik. Sebagian karena itu, dan karena itu walaupun harus membayar, mereka tidak ada masalah dengan bayaran, bahkan sebagiannya pembayarnya sangat mahal. Nah, sebagian lain ya karena alasan misalnya jarak. Misalnya jarak yang lebih dekat dengan rumahnya. Nah, terkait dengan masalah ini, kami sudah, selain pendataan tadi, kami sudah ada pembicaraan awal dengan Pak Mendagri untuk mencari solusi yang komprehensif. Karena masalahnya tidak sekedar bagaimana sekolah-sekolah yang muridnya sedikit itu di merger, tapi terkait dengan tugas guru. Karena kalau sekolahnya di merger kan otomatis gurunya harus dimutasikan juga. Nah, ini mekanismenya nanti harus kita atur secara komprehensif, selain juga solusi yang tidak sekedar reaktif, tapi solusi yang nanti ke depan bagaimana kebijakannya. Tapi paling tidak nanti pada tahun ajaran baru tahun depan sudah ada keputusan mengenai bagaimana sekolah-sekolah yang muridnya sangat sedikit. Yang dalam pengamatan kami penyebabnya ada 3. Yang pertama memang ada keterbatasan jumlah anak usia sekolah, khususnya anak-anak SD. Sekarang jumlah anak usia sekolah itu tidak cukup banyak dan penyebabnya tentu sangat kompleks ya. Tapi intinya keterbatasan jumlah anak usia sekolah. Yang kedua adalah banyaknya sekolah-sekolah dasar yang memang dulu dibangun oleh pemerintah Pak Presiden Soeharto untuk menuntaskan buta aksara dan mengejar pemenuhan pendidikan dasar, sehingga setiap desa itu minimal punya satu sekolah dasar, istilahnya SD Impres, yang sebelumnya sudah ada sekolah yang berdiri sebelumnya, sehingga mungkin satu desa bisa memiliki lebih dari satu sekolah dasar, sehingga memang jumlahnya menjadi sangat banyak. Nah, yang ketiga memang ada tren keluarga-keluarga muda khususnya, bahkan mungkin keluarga kelas menengah muda itu cenderung untuk anaknya belajar di sekolah swasta. Alasannya berbagai macam ya. Saya sempat bertanya, sebagiannya karena menganggap belajar di swasta itu mutunya lebih baik. Sebagian karena itu, dan karena itu walaupun harus membayar, mereka tidak ada masalah dengan bayaran, bahkan sebagiannya pembayarnya sangat mahal. Nah, sebagian lain ya karena alasan misalnya jarak. Misalnya jarak yang lebih dekat dengan rumahnya. Nah, terkait dengan masalah ini, kami sudah, selain pendataan tadi, kami sudah ada pembicaraan awal dengan Pak Mendagri untuk mencari solusi yang komprehensif. Karena masalahnya tidak sekedar bagaimana sekolah-sekolah yang muridnya sedikit itu di merger, tapi terkait dengan
tugas guru. Karena kalau sekolahnya di merge kan otomatis gurunya harus dimutasikan juga. Nah, ini mekanismenya nanti harus kita atur secara komprehensif. Selain juga solusi yang tidak sekedar reaktif, tapi solusi yang nanti ke depan bagaimana kebijakannya. Tapi paling tidak nanti pada tahun ajaran baru tahun depan sudah ada keputusan mengenai bagaimana sekolah-sekolah yang muridnya sangat